Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw nujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberkahi dan dibahagiakan Allah Ta'ala. Mari kita niatkan untuk kita berkumpul bersama di majelis ini, Bapak Ibu, adalah untuk tafakur, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh, Bapak Ibu, yang telah memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan bersama di masjid ini, Bapak Ibu, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab, tanpa hisab. Kita melanjutkan kitab zakat dari kitab Bulughul Maram, bab shadaqatut tatawwu', bab shadaqah tatawwu'. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, juhdul muqilli. Juhdul muqilli itu kemampuan orang yang tidak memiliki, ya. Al-muqilli itu lawannya al-mukthir. Kalau al-mukthir itu orang kaya, berarti al-muqilli itu orang miskin. Jadi al-muqilli itu orang yang hartanya sedikit, Pak. Nah, sedekah yang paling utama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juhdul muqilli adalah apa? Kemampuan orang yang sedikit harta. Wa bida biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang ta'ul. Ta'ul itu yang kamu wajib menafkahinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi hadisnya ini sahih, Bapak Ibu. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan apa? Pertama kali bahwa para sahabat itu orang-orang yang semangat mengerjakan amal ibadah. Makanya mereka tidak terima kalau misalkan pondok-pondok beramali
Podo-podo bersedekah, mereka itu bikinnya sama-sama sedekah, tetapi yang pahalanya paling besar. Makanya Rasulullah ditanya, ayu sedekah afdal, sedekah apa sih Nabi yang paling utama? Karena yang namanya amal soleh Bapak Ibu sebagaimana sudah saya sampaikan kan ada dua. Ada sama-sama ibadah, itu ada ibadah qasirah, ada ibadah mutaat. Iya. Sudah pernah saya sampaikan ya? Halo. Belum. Alhamdulillah. Jadi ibadah qasirah Bapak Ibu adalah ibadah yang kebaikannya terbatas kepada pelaku, tidak dirasakan orang lain. Dan itu baik itu. Kemudian ibadah muta'adiyah adalah ibadah yang kebaikannya itu dirasakan orang lain dan pahalanya tetap mengalir meskipun pelaku sudah meninggal dunia. Contoh ibadah qasirah itu sholat, puasa, iktikaf, haji, tilawah Quran, panjenengan sholat Pak, itu bagus banget, bagus ya. Tetapi terbatas kebaikannya hanya sampai saja, tidak dirasakan orang lain, dan andaikan kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Ibaratnya kita itu sudah terputus Pak. Ya, panjenengan bisa sholat tidak ketika meninggal dunia? Nggak bisa. Bisa ke masjid tidak untuk duduk itu taklim seperti ini? Betul. Bisa iktikaf betul panjenengan yang sudah meninggal dunia? Tidak bisa. Masya Allah. Sementara ibadah muta'adiyah Bapak Ibu itu yang kebaikannya dirasakan banyak orang dan pahalanya terus mengalir. Itulah rahasianya kenapa orang mati Pak disebutkan dalam surat Al-Munafiqun itu pengen balik hidup lagi, bukan untuk yang lainnya gitu. Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk puasa, tetapi untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian, ya kan? Mati kita ya, ketika mati fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika mati kita ngomong, ya Allah, kenapa panjenengan kok tidak menunda kematian itu sampai sebentar lagi? Itu apa? Fa'as-sadaqah, agar aku bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nah ini mumpung belum kedaten Pak, yang dengan mampu nak laporan gitu, seperti itu. Nah intinya ibadah itu ada dua, sama seperti itu juga sedekah, sama-sama sedekah. Ada yang pahalanya cuma satu, ada yang pahalanya banyak, ada yang mungkin bersedekah tapi malah gak diterima Pak. Apa contohnya? Duit utang gak dilunasi, sedekah gak malah dosa dia bersedekah. Yo utang itu lunas dhisik baru sedekah modal dibalik gitu. Ya, ada juga orang yang bersedekah Pak, tapi pahalanya bisa nggak dapat atau kecil sekali. Tahu hadisnya Bapak Ibu? Bismillah. Okay. Jadi ada seorang sahabat juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajra? Sedekah apa sih yang paling besar pahalanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta sedekah jika kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan kamu kondisinya sehat pelit. Apa
hadis yang terkait kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahsyal fakir, kamu takut fakir miskin, watakul zina, kamu pengen kaya, walaupun dan kamu tidak menunda. Itu Pak. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya itu ketika seseorang sehat, kekeringan dan pelit. Pelit kenapa? Karena dia takut miskin, kemudian apa tadi? Pengen kaya dan tidak menunda. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kita yang sedekah bisa ada diterima atau tidak ada pahala atau pahalanya sedikit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta idza balaghatil qulub, hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, qulta lillah, baru kamu ngomong kepada qulta, baru kamu mengatakan libulanin kata untuk si bulan setia, libulanin kata untuk si bulan setia, wakorkan dari bulan, ada harta itu sudah milik si bulan. Tahu maksudnya ini? Maksudnya itu nyawa kalau sudah sampai tenggorokan Bapak Ibu, itu ada kemungkinan balik ke surga. Ya tidak bakalan. Wah, nyawa dicabut itu kan dari kaki kan, pelan-pelan, sampai yang 12 bulan gitu. Ya. Makanya kalau nyawa sudah sampai tenggorokan itu jelas mati, jelas mati. Cuma orang ketika nyawa sampai di sini, Bapak Ibu meskipun tobat dan diterima, tapi masih sadar Pak. Selama masih waras ya, masih sadar dan omongannya masih bisa diterima. Nah buktinya kata Nabi, hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, nanti dia ngomong, oh untuk si bulan seberapa, untuk si bulan setengah. Waktunya dari bulan, padahal harga itu sudah milik si bulan. Maksudnya ketika nyawa sudah sampai tenggorokan dan sampai pasti mati, harga itu sudah bukan milik sampean tapi milik ahli waris. Nah sekarang panjenengan bersaudara harga bukan milik sampean, diterima betul? Enggak diterima, betul Bapak Ibu. Makanya kembali kepada hadis ini menunjukkan betapa para sahabat sangat semangat bertanya sedekah apa yang paling utama bagi Rasulullah, karena sama-sama sedekah kadang-kadang ada diterima Bapak Ibu gitu loh. Kata Nabi, juhdul muqilli, yaitu kemampuan orang yang sedikit harta. Makanya dalam hadis lain ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabaqal dirhamu mi'ata'al dirham. Jadi satu dirham itu mendahului 100.000 dirham. Para sahabat bilang, kok bisa oleh Nabi satu dirham mendahului 100.000 dirham? Gimana ceritanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dia itu cuma punya 2 dirham. Kemudian dia sedekah 1 dirham. Sementara satunya itu harganya banyak Pak. Katanya banyak. Dia ngambil sacau begitu banyak juga terus disedekahkan. Dia sedekahkan bagian kedua tadi kan nggak ada apa-apanya. Nanti kalau untuk orang pertama dia punya cuma 2 dirham terus disedekahkan 1 dirham itu loh, masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendahului yang 100.000 dirham. Ini jadi juhdul muqilli, kemampuan orang yang sedikit itu, sedikit harta maksudnya. Wa beda liman tahun, dan kalau kamu bersedekah mulailah kepada orang yang wajib kamu nafkahi. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini Bapak Ibu, bahwa tangan yang di atas itu tangan yang memberi, sementara tangan di bawah adalah tangan yang diberi. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, karena tangan yang di atas itu tangan yang berbuat baik. Itu pelajaran kedua. Hadis ini menganjurkan kepada
kepada orang-orang kaya untuk berbuat ihsan, ya, untuk berbuat kebajikan, untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk menghibur saudara-saudaranya yang fakir dengan kelebihan hartanya, gitu Pak, ya, dengan kelebihan harta mereka. Dan ayat yang memerintahkan untuk itu kan sangat banyak, tentang sodako, ya kan? Nah, di antara itu surat Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Man dzalladzi, sapa ini ya yuqridullaha meminjami Allah qardan hasanan dengan qardul hasan. Jadi menghutangi Pak, ya, menghutangi 1 juta menjadi 1 juta sampai kapanpun bayar itu 1 juta. Itu namanya qardul hasan. Ya, misalnya setelah 5 tahun belum, ya rugi aku sampai biar 1 juta, mereka 1 juta saya ini. Aku jadi sudah 500. Nah, itu namanya riba, bukan qardul hasan. Nah, orang yang Allah mengatakan bahwa ya. Jadi Allah menyebut orang yang bersedekah itu Bapak Ibu dengan memberikan pinjaman. Nah, pinjaman yang dimaksud dengan qardul hasan di sini memberikan itu satu dengan hati yang ikhlas. Memberikan itu dari harta yang halal, bukan hasil mencuri dan lain sebagainya. Memberikan itu apa? Memberikan itu tanpa menyakitkan hati orang. Malah kalau perlu memberikan itu yang diberi tidak tahu, Pak. Yang diberi tidak tahu siapa sih kayak kok dia utang lunas, masya Allah gitu kan? Misalnya orang itu nama masjid nurul terus nilai orang memakai barang-barang itu sampai utang lunas, ya karena dibukti dan pas lunas belum, nah kayak gitu masya Allah, ya. Gitu, makanya nanti orang yang seperti itu mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah memberikan, membayarkan kepadanya dengan berlipat ganda. Jadi saudara yang panjenengan di luar itu tidak hilang. Allah menggunakan kata saudara di sini dengan istilah meminjamkan, yang nanti akan dibayar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda yang sangat banyak. Begitu. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, yang namanya sedekah itu Pak Bu, itu tidak boleh dikeluarkan kecuali kalau yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Jadi sampai itu baru boleh bersedekah kalau kebutuhan anak istri sampai terpenuhi, itu bukan wajib. Sudah lebih, ya. Misalnya kebutuhan wajibnya itu 5 juta, ya, itu sudah terpenuhi semua 1 bulan. Nah, kemudian ada sisa 5 juta misalnya, atau 3 juta atau berapa. Nah, itu boleh panjenengan sedekah. Tapi kalau misalnya untuk anak istrinya ini belum tercukupi, yang wajib-wajib itu kayak bayar SPP, kayak apa, gitu kan ya. Ya, kemudian pokoknya yang wajib-wajib itu terus bersedekah itu tidak boleh. Jadi yang wajib ini penuhi terlebih dahulu, baru yang sisa monggo silakan digunakan sedekah. Itulah makna wabda biman jahul, dan mulailah dengan orang yang kamu wajib menafkahinya. Anak sampai yang dewe itu kan menafkahi juga kan butuh makan, terus istri, anak-anak segala macam, itu Bapak Ibu maksudnya. Jadi sekali lagi sedekah tatawwu itu baru boleh dikeluarkan ketika hajat yang wajib itu terpenuhi dan itu lebih, gitu, baru disedekahkan. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafabil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa, an yudayyi aman yakut, ketika dia itu menyia-nyiakan orang yang berhak, orang yang wajib dia
nafkahi seperti itu. Jadi juga saya sampaikan bahwa orang bersedekah tapi utangnya gak dilunasi malah berdosa. Karena dia ya siap gini loh, panjenengan gak sholat 5 waktu tapi ngebet sholat duha. Gimana? Ya percuma kafir tetap. Yang wajib dulu lakukan baru kemudian yang sunnah. Gitu Pak. Kemudian ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Monggo Bu, silakan. Mana yang lebih penting, maksudnya tidak dilakukan memberi orang tua atau keluarga? Memberi orang tua atau keluarga. Maksudnya nggak sampean. Oh begitu, suami kan. Jadi kalau seorang suami itu dia mendahulukan ibunya atau istrinya dan anaknya gitu kan. Jadi gini, kalau anak laki-laki punya orang tua dan istri itu, maka orang tua itu adalah kewajiban dia. Kalau orang laki-laki itu yang namanya yang lebih utama ya orang tuanya dulu daripada istri. Beda dengan istri. Kalau istri itu lebih utama suami diutamakan daripada orang tua. Jadi balik. Jadi kalau anak laki-laki punya orang tua, dia punya orang tua, ibu terutama, itu kewajiban pertama adalah ibunya, baru dua istri dan anak. Meskipun semuanya wajib ya, meskipun semuanya itu bakal dikasih Bapak Ibu. Tapi kalau kondisinya memang bentrokan, jadi kalau membutuhkannya, maka yang lebih diutamakan adalah orang tua. Itu kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, apalagi dia sebagai istri Bapak Ibu, itu yang pertama kali wajib ditaati selama tidak maksiat adalah suaminya. Misalnya waktu ada lorong, Mas, aku tanya bagi bapak ibu, ya gak oleh. Misalnya gitu. Ya, itu harus ditaati. Karena yang pertama kali bagi ini adalah suami. Meskipun dari saya katakan bahwa kalau suami punya orang tua yang wajib dinafkahi, punya anak dan istri, itu mestinya baru dikasih semua dibagi rata. Gitu. Jadi bukannya ibunya toh, bukannya tidak dikasih, enggak, tapi rata semuanya. Tapi dalam kondisi misalnya nggak cukup, adanya itu cuma sedikit, ya dibagi-bagi tidak mungkin, maka dia mendahulukan ibunya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ibu harus Pak, bahwa jenengan itu laki-laki kalau punya uang jenengan sih gak mau dikasih bojone gitu loh. Ya rata-rata kampung dan sampai itu duit kerja di orang bojone kan berarti DKI di bawah ketika istrinya gitu. Dan si istri itu tidak ada perintah dalam agama harus pegang uang, tidak ada gitu loh. Ya, jadi laki-laki itu pemimpin, makanya pemimpin itu yang membawa semua uang selama tetap si istri dan anak-anak dinafkahi secara cukup. Kalau misalnya kurang, itu butuh kalau duit tapi lo nggak kayak ya, jadinya nyolong boleh. Tapi sekadar kebutuhan. Maksudnya nyolong itu ya ngambil untuk mencukupi kebutuhan sampean dan anak-anak tanpa sepengetahuan suami itu boleh Bapak. Loh, suaminya jadi nyolong boten. Karena Hindun ya, Hindun itu istrinya Abu Sufyan Bapak.
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu Rasul, laki-laki yang pelit, kan riba berbeda. Tapi riba kalau kondisinya itu untuk bertanya minta apa boleh. Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyah. Tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagi aku dan anak-anakku. Baru pertanyaannya, boleh tidak saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Silakan ambil, ya, secara ma'ruf karena dia yang cukup bagi kamu dan anak-anak. Nah, secara ma'ruf ini itu maksudnya secara tradisi, secara uruf dan setempat. Kalau misalnya uang itu siji be anak telu, sakulan semua biaya itu cuma 5 juta misalnya, ya jadinya maksimal hanya boleh ambil 5 juta. Dari itu nyolong haram nggak boleh gitu, paham ya? Nanti kan jadi bahwa saya kan duit semua laki-laki pak, laki-laki gitu loh. Seperti tadi itu gak harus ngerti gajinya bujurnya biro. Yang penting panjenengan dibelanjani, dicukupi, wes gak usah mikir itu gitu. Oke, seperti itu. Jelas tuh ya? Hadis berikutnya kata Ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajul, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya itu punya 1 dinar. 1 dinar itu Bapak Ibu 4 gram seperempat emas kuning. Oke, jadi 1 dinar. 1 gram berapa sekarang? 1,5 kalau. 1,5. Kalau yang murni. Oke, 1,500. Mungkin kan punya emas banyak berarti kalau mikirkan ini. Ya berarti kan 4 juta ya 4 juta. 4 gram itu berapa? Berarti 1.500.000 per kapan? Terus seperempatnya berapa? Oke, berarti itulah 1 dinar. Intinya 1 dinar itu 4 gram seperempat emas. Oke. Jadi wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Maksudnya 1 dinar ini tak sedekahkan kemana? Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaq bihi ala nafsika. Ya, sedekahkan 1 dinar itu kepada dirimu. Qala, dia menjawab, inni akhar. Nabi, saya punya yang lain kasihan. Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaq bihi ala waladika. Sedekahkan itu kepada anak-anakmu. Qala, dia mengatakan, indi akhar, saya masih punya yang lain. Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaq bihi ala khadimika. Sedekahkan kepada pembantumu. Qala, dia mengatakan, indi akhar, saya masih mempunyai yang lain. Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta absaru bihi, kamu lebih ngerti itu ditaruh di mana. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa kita diperintahkan dan sangat dianjurkan bersedekah apa? Tatawwu. Bersedekah tatawwu. Kemudian hadis ini mengajarkan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa orang itu tetap Bapak Ibu mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah, mendahulukan memberikan nafkah wajib sebelum bersedekah tatawwu, gitu loh.
Jadi kalau yang dia miliki sekadar untuk menafkahi dirinya sendiri, saya kan butuh makan sebulan itu. Dia punya utang, itu wajib itu. Nah, itu kalau jalankan sedekahkan dulu dan jadikan terus yang cukupi kebutuhan sampean sapa gitu loh. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah sedekahkan untuk diri. Maksudnya penuhi ya Pak, berikan untuk menafkahi kebutuhan yang wajib selama 1 bulan. Bacanya nggak tahu sih sampai butuh makan itu berapa, kan ada nominalnya. Seperti itu, belum kebutuhan yang lain ya kan. Ya, jadi berarti buat makan, misalnya belum punya rumah, punya kontrak atau mungkin ke kos ya kan. Tapi kan juga kebutuhan wajib. Itulah yang kata Nabi itu tasaddaq bihi ala nafsika. Jadi infakkan, nafkahkan itu keluarkan kepada dirimu dulu gitu. Ketika dia mengatakan ini apa, saya masih punya yang lain wahai Nabi. Nah, ada lebih kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan kepada anakmu, laki-laki atau perempuan, kan? Ketika masih ada, maka diberikan kepada pembantumu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih ada lagi, nah itu tergantung sampean, ya perlu diganti, diberikan kepada siapa? Apakah kepada paman, kepada anak paman, kepada tetangga atau yang lainnya, atau diberikan kepada anak yatim atau dibawa ke Palestina, gitu kan? Nah itu sampean yang lebih ngerti. Intinya yang wajib itu penuhi terlebih dahulu. Jangan sampai orang itu melakukan atau mengeluarkan sedekah sunnah padahal yang wajib itu nafkah wajib belum terpenuhi. Ini saya bacakan afdalu turutil khair. Jadi kalau sudah mencukupi siapa dirinya dia termasuk istrinya juga, terus anaknya ya kan, pembantunya dan masih ada, dikeluarkan kemana? Yang kata Nabi anta absorubi, kamu lebih ngerti itu syaratnya begini. Afdalu turutil khair wal ihsan. Jadi jalan kebaikan dan berbuat ihsan yang paling afdal huwa an yunfiqa ala jihadin khairiyah, yaitu jika seseorang menafkahkan hartanya itu pada bidang sosial. Min ta'limi ilmi, seperti pendidikan, mengajarkan ilmu, au nasri da'watin ilallah, yang pendidikan itu misalnya jadi acara. Kalau banyak anak kamu sudah di sekolah ini, sekolah sebenarnya maksudnya di sekolah yang benar. Kalau misalnya sekolah dengan sekolah malah ngerti kefak, ya, malah dengan sekolah ngerti miso, buat apa? Ya, maksudnya itu banyak anak kamu sendiri tidak bisa sekolah, tidak bisa ngaji, itu gunakan untuk di situ gitu loh. Biar dia bisa ngaji, biar dia bisa ngerti agama yang benar, biar dia ngerti sholat. Au nasri da'watin lillahi ta'ala, atau menyebarkan dakwah. Ya, misalkan panjenengan ini butuh nanti imam, gitu kan, imam masjid misalnya, atau butuh juga pelosok di sana itu butuh banyak kristenisasi. Jadi siapa sih dikirim orang lagi? Nek mas mampu dikirim orang masuk, pasti juga masjid ini misalnya gitu kan ya. Akhirnya berkata orang-orang duduknya gitu black. Doakan nanti bawa ke sana, itu termasuk dakwah. Au ingqar mutadharriril muslimin, atau menyelamatkan kaum muslimin yang terkena musibah, apakah kebanjiran, apakah meletus, ya. Au qaribil muhtaj, atau kerabat yang membutuhkan, misalnya sakit keras, punya utang, atau misalnya dia itu nggak punya rumah atau harus diusir pemilik rumah karena ngontrak belum bayar misalkan, ya. Aujarin mulasib, atau tetangga dekat yang rumahnya nempel, gitu Pak. Itu untuk sing kata Nabi anta absolu di, kamu saya lebih ngerti. Gitu.
Terus dikatakan di sini fil hadis ini lam yadkur tidak menyebutkan illa nafas kecuali diri sendiri wal walad anak wal khatim dan pembantu. Wa mithlu dzalika dan seperti ini masuk di sini az-zaujah istri. Fa nafaqatu 'alaiha wajibatun. Menafkahi istri itu wajib. Wa mithlu hadza dan yang sama wajibnya al-walidah kedua orang tua la siyama fi hali ibadillah apalagi ketika keduanya sepuh wa dhafihima dan rumah gitu Pak. Kemudian Bapak Ibu panjenengan ini jangan lupa kita bersedekah tadi, ketika berinfak tadi itu senantiasa menghadirkan niat bahwa aku melakukan ini atas perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang kalau panjenengan itu menjadikan ibadah seperti kebiasaan, kan Anda tidak ada pahala. Gitu loh. Jadi senantiasa biar pahalanya banyak itu hadirkan di niat. Sekarang sampai nggak misalnya kalau sejepek terbalik gitu, kayak uang, tapi kalau niatnya nggak ada pahalanya. Karena ini nama amalu niat, amal itu apa pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niat. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sama-sama hijrah, yang satu hijrah karena Allah dan Rasulnya, sama-sama pergi ke Madinah, yang satu tujuannya Allah dan Rasul, yang kedua tujuannya apa? Untuk mencari dunia, awi berada lagi atau untuk kejar wanita yang dia nikahi, gitu loh. Nah, maka yang kedua ini hijrahnya hanya untuk itu, nggak ada pahalanya. Tapi kalau misalkan diniatkan hijrah untuk Allah dan Rasulnya, sekalian nanti di sana berdagang, biar menikah, ya bisa kena semua. Intinya yang pertama dulu itu yang panjenengan niat. Jadi berarti panjenengan Bapak Ibu niat itu kambing, nantilah dapat tali gratis ya. Tapi jangan satu tali kamu dapat kambing, dia mana? Gitu. Jadi jauh gitu. Ada pertanyaan? Hadis berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha. Idza anfaqat jika menginfakkan al-mar'atu wanita min ta'ami baitiha dari makanan rumahnya. Ghairu mufsidatin tanpa merusak. Maksudnya tanpa berlebihan, tanpa mubadzir. Kana laha ajruha bima anfaqat, karena maka bagi si wanita pahala dia bima anfaqat karena apa yang dia infakkan. Wa li zawjiha ajruhu, dan bagi suaminya itu juga pahala bima mutasabah dari apa yang dia usahakan. Jadi kan menunjukkan bahwa yang bekerja di rumah itu adalah istri. Suami istri saya tulang rusuk tulang punggung sopos, karena dibalik Pak sekarang istri tulang punggung, suami tulang rusuk gitu. Jadi ini berarti akhirnya menunjukkan bahwa yang kerja itu suami. Wali, jadi gak ada istilah single parent di sini. Wali zawjiha ajruhu, dan bagi suami ajruhu pahalanya dimaktasabah karena apa yang dia usahakan. Jadi dia yang kerja dapat rezeki buat beli beras, buat beli apa sembako di rumah, kemudian istrinya berinfak, diberikan kepada orang. Syaratnya tidak merusak.
tidak mubazir, tidak berlebihan, itu ghairah mufsidatin. Walil khadimi mithlu dzalika, dan bagi pelayan pembantu juga seperti itu, dia juga dapat pahala andaikan dia itu menginfakkan apa? Harta milik majikannya. La yanqusu ba'duhu min ajri ba'din syai'an, tidak mengurangi sebagian mereka dari pahala sebagian yang lain sedikit pun. Masya Allah. Jadi misalnya ini bujurnya tidak ngerti apa-apa, kerja suaminya ya, terus istrinya itu melihat ada anak misalnya lapar dikasih makan, itu dapat gampang itu sang istri dapat pahala, suami juga dapat pahala. Pelajaran pertama Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa wanita itu boleh menginfakkan makanan dalam rumah meskipun tidak minta izin kepada suami. Tetapi para ulama memberikan batasan. Pertama apa? Ini pertama kalau suami tidak melarang. Kalau misalnya suami melarang atau suaminya pelit, gitu kan? Kira-kira ini kok pakai gak oleh misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini yang wanita tidak boleh menginfakkan. Yang kedua, yang disedekahkan itu termasuk perkara-perkara yang memang secara normal itu memang bisa disedekahkan, seperti sepotong roti, ya, makanan yang berlebih, misalnya masak, kok lebih disedekahkan tidak apa-apa. Bukan kemudian orang kambing tidak mereka tidak, gitu loh. Jadi dalam kondisi yang wajar, gitu. Ini yang pembatasan para ulama. Pertama bahwa apa tadi suaminya nggak melarang atau suaminya bukan tipe suami yang pelit. Yang kedua yang disedekahkan itu masih dalam batasan wajar, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang dihukumi sama dengan istri di sini adalah pembantu. Kadang-kadang pembantu itu kan dipasrai sama majikan oleh duit, banyak kelapa. Sama syaratnya, kalau dia tahu memang majikan ini biasa orangnya gasoan misalnya, ya tidak apa-apa. Tetap dalam batasan yang wajar seperti itu, bukan kemudian kita barang sampai kita tidak boleh. Kemudian dihukumi sama dengan istri dan pelayan istri Bapak Ibu, siapapun yang dia itu ngurus rumah seseorang, ya ngurus rumah seseorang, misalnya kan dia punya putri, punya saudara perempuan, punya anak atau punya saudara, rumahnya dulu penuh segala macam di situ, kalau kena air apa, dan dia dipasrai, dan itu juga boleh untuk berinfak sama seperti bolehnya si istri atau pembantu. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tetap jelas. Oke, hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'at Zainabu imra'atu bin Mas'ud. Datang Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala, Zainab bertanya, ini Bapak Ibu, pada saat itu ada perkara yang tidak dipahami dikit, datang bertanya. Ini datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka amartal yawma bisadaqah. Hari ini panjenengan memerintahkan kita untuk bersedekah. Wa kana indi huliyun li, saya itu punya perhiasan milikku, ya. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, maka saya itu ingin menyedekahkannya.
Jadi disuruh Nabi bersedekah, dia punya perhiasan baru langsung akan disedekahkan. Faza'a Ibnu Mas'ud, tetapi Ibnu Mas'ud suami saya itu mengaku annahu wa waladahu, bahwa dia dan anaknya ahaqqu man atasaddaqu bihi alaihim, adalah orang yang paling berhak untuk tak sedekoi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud benar. Ya, zaujuki wa waladuki, suamimu dan anakmu, ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, adalah orang yang kamu paling berhak bersedekah atas mereka. Jelas Bapak Ibu? Jadi ini barangkali kadang-kadang ada suami miskin, kerja miskin, tapi dia itu si istri ini punya warisan misalnya dari orang tuanya atau dikasih orang, atau dia kerja sendiri gitu kan, ya selama tidak merusak ya kerjanya itu yang mogok, jadi dia punya harta betul terus bersedekah. Nah ketika suaminya miskin ya maka dia lebih patut bersedekah kepada suami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama itu bersepakat bahwa suami itu tidak boleh membayarkan zakatnya kepada istri. Tidak boleh. Istri itu wajib dinafkahi, sama seperti orang tua itu kan wajib dinafkahi. Kemudian terus kita bayar zakat kalau tua ini tidak boleh. Kenapa? Karena mereka yang wajib Anda nafkahi itu tidak boleh dizakati. Tapi para ulama ini berbeda pendapat tentang istri yang membayar zakatnya kepada suami. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Kalau suami bayar zakat kepada istri itu sepakat tidak boleh. Karena apa? Karena suami wajib menafkahi, tapi tidak sebaliknya. Makanya mereka berbeda pendapat kalau istri itu membayar zakatnya kepada suami. Pendapat pertama itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bahwasanya tidak boleh, ya tidak boleh. Tapi itu pendapat Malikiyah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh Bapak Ibu, ya berdasarkan pada hadis ini gitu loh. Oke. Jadi tetap hadis ini, tapi yang dari pendapat ini Bapak Ibu yang benar itu pendapat pertama, jadi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, karena ya kalau kondisi seperti itu tetap ya istri itu apa tadi memberikan kepada suami. Kemudian hadis ini tetap menjelaskan tentang keutamaan sedekah tatawwu Bapak Ibu. Kemudian sedekah tatawwu ini sangat dianjurkan pertama kali diberikan kepada yang paling dekat, suami, anak-anak. Ya, meskipun menafkahi mereka itu tidak wajib. Kemudian di sini menunjukkan bahwa wanita itu boleh mengurus hartanya sendiri tanpa izin suami. Kalau itu harta milik dia, misalnya sudah dikasih suami berapa, gitu kan? 3 juta misalnya. Terus dia mau dibuat beli pecel, mau dibuat beli yang seperti bukan haram itu, meskipun tidak izin suami apa, karena sudah miliknya. Tapi kalau misalnya ngomong ya jauh lebih baik dari tidak wajib. Terus menunjukkan betapa wanita-wanita sahabat itu menjadi orang-orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Disuruh bersedekah langsung, perhiasan yang dia miliki itu langsung disedekahkan. Ini
masalah sedekah sudah selesai, sekarang masalah minta-minta. Mis. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalur rajulu yas'alun nas. Seseorang itu senantiasa terus-menerus minta-minta kepada manusia hatta ya'tiya yaumal qiyamati, hingga dia datang pada hari kiamat, wa laysa fi wajhihi mus'atul laham, dan tidak ada pada wajahnya itu sepotong daging. Jadi orang tahu wajahnya itu Pak. Nah kalau hidup itu ya hari kiamatnya lah yang hidup fiha wala ya hidup tidak mati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini sahih ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang pekerjaannya minta-minta, ya, tujuannya untuk memperbanyak harta, bukan karena dia butuh, tapi karena memang itu pekerjaannya, maka dia ini nanti datang pada hari kiamat tidak ada sepotong daging pun pada wajahnya. Ini menunjukkan bahwa minta-minta kalau bukan karena kebutuhan, karena pekerjaan itu hukumnya haram. Nah, tapi kalau orang itu betul-betul butuh hajat, itu boleh minta-minta, meskipun jauh lebih afdal, lebih utama kalau tidak minta. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa balasan itu sesuai jenis amal perbuatan. Karena orang ketika minta-minta itu kan menghadirkan wajahnya karena itu kepada manusia. Jadi yang digunakan untuk minta-minta itu kan wajah dari itu. Makanya ada pada hari kiamat itu diberikan kepada wajah, sehingga datang pada hari kiamat nggak punya sepotong daging sedikit pun pada wajahnya. Kenapa? Ya, karena orang itu ketika minta-minta di dunia, itu kan wajahnya itu kadang-kadang pelas, kemudian juga dia itu merendahkan, menjadikan diri itu sangat hina di hadapan manusia, gitu. Ya, maka pada hari kiamat dibalas dengan Allah seperti itu, gitu. Kemudian di sini ada poin berikutnya Bapak Ibu, bahwa minta-minta manusia yang punya haram ini, kalau mintanya kepada sultan, kepada gubernur, kepada Pak Subadi, misalnya apa, kepada Pak Prabowo, tidak apa, karena hartanya itu harta umat, bukan harta pribadi. Saya katakan, qala ulama, saya bacakan, qala ulama, inna tahrimal mas'alati biduni hajatin, haramnya minta, ya, tanpa kebutuhan, muqayyadun itu dikecualikan bisu'ali sultan, dengan meminta kepada sultan. Fa innahu la yahrumu, minta sultan itu tidak haram, walau bila hajatin, meskipun tanpa hajat, karena dia memang betul gitu. Kemudian ada permasalahan idza unfiqa 'ala insan, jika seseorang diberi nafkah, dikasih uang, atau dia ilaihi ma, atau diberi hadiah uang, atau warotha, atau dia mewarisi, ya, tapi itu uang halal dan halal. Jadi campuran antara haram dan halal. Baikkan
maqbul wal mahdi wa ainul mali muktasabin haram fa innahu la yakfi. Kalau memang yang dimakan dan yang dihadiahkan itu berasal dari yang haram murni, maka tidak halal diterima. Gitu. Wa illam yakun ainuhu fa innahu la yahrum fala tahrumu. Jadi gini intinya Pak. Kalau memang panjenengan itu ya tadi diberi hadiah, dikasih atau mewarisi dari harta yang memang itu murni haram, yang murni haram, maka di sini panjenengan nggak boleh pakai orang. Tapi kalau separuh haram, separuh halal, ini separuh haram, separuh halal, dan panjenengan tahu, maka boleh mengambil yang halal saja. Terus yang haram dikemanakan? Kan jadi bagi kadang-kadang ada barang itu haram bagi kita, tapi tidak haram bagi orang lainnya. Ya contohnya kayak orang itu ketika kepepet, ada yang tidak makan dia mati kan boleh pakainya, gitu, boleh pakai pakainya. Untuk uang riba seperti uang pokoknya uang haram lah, itu kata para ulama itu digunakan untuk bangun jalan, penerangan segala macam. Jadi jangan cari aja, jadi jeblok banyak di mana-mana, banyak jalan di lingkar timur, di jalan kelai mau ke Sukabumi itu yang mana saya nggak baca dari baca gelap bisa dan dalam bahaya. Nah itu digunakan untuk memperbaiki jalan kampung, pokoknya itu makanan tentu itu. Kalau misalkan semua terpenuhi, Bapak Ibu semua terpenuhi, ya ada yang mengatakan boleh diberikan kepada orang yang memang mereka itu halal memakannya. Misalnya kayak anak yang putus sekolah, meskipun itu kalau lebih bagus dari uang yang halal, tapi kalau misalkan sudah terpenuhi jalan-jalan itu penerangan, banyak jalan-jalan itu lampunya gelap banget, banyak itu jangan pikir dari situ Pak. Cuma itu orang apa misalnya pribadi mas makmur masang dewi itu boleh nggak? Atau pemerintah PJU boleh. Ada PJU itu maksudnya gini, untuk jalan-jalan kampung sampai di mana yang gelap-gelap, yang buruk-buruk jalannya diperbagi lewat itu. Jangan kemudian barang haram juga waktu masjid, wah boleh. Oke. Nah kalau misalnya seperti monggo dicari anak kaum muslimin yang butuh makan, butuh sekolah, butuh beli seragam, butuh beli apa, sepatu, dengan banyak Pak. Insya Allah mereka itu halal makan. Ini saja pertemuan hari ini, siang hari ini, malam hari ini mudah-mudahan barokah dan manfaat. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.